sampai selama-lamanya di hati Atika, lu itu cuman pengganti. Cuman pengganti Aryo, kakak gua. Jangan so tau lu ya. Ingat, untukku masih ada urusan sekarang. Kalau enggak, sampai poni lu gue babas, ngerti? Babas aja, nggak ada poni. Apa seharusnya seperti itu ya? Hubungan seorang anak dan ibunya. Anakku, Tika. Mama sampai tega membela Atika seperti itu. Kenapa sih Atika tuh selalu merebut orang yang aku sayang? Mau dia tuh apa sih? Fahri, kamu bikin aku kaget aja. Nay, aku mau kamu jelasin semua ini sama aku. Apa maksud dari semua ini? Maksud kamu Tadi aku buntutin kamu. apa? Naira? Ngapain dia balik ke kantor polisi? Dan akhirnya aku ikut turun ke kantor polisi. Aku dengar semua pembicaraan kamu sama Om Bayu. Aku juga ngikutin kamu ke taman, Nay. Aku lihat ada 2 orang suruhan Om Bayu yang mau menculik Atika. Sekarang tolong kamu jujur sama aku, Nay. Kamu kan yang ngelaporin Om Bayu ke polisi. Kamu juga kan, Nay, yang udah ngusir Atika. Nay, jawab aku dong, Nay. Aku pengen tahu kenapa kamu ngelakuin semua ini. Nay, jawab aku, Nay. Kamu sadar gak sih? Apa yang kamu lakuin itu sangat berbahaya, Nay. Apa kamu tahu siapa yang sedang kamu lawan? Kamu sedang ngelawan Om Bayu, Nay. Dia itu psikopat, dia gila. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menyakiti orang lain. Dan kalau ada orang yang menghalangi dia akan menyingkirkan orang itu tanpa belas kasihan. Kamu kebayang nggak? Gimana kalau sampai Om Bayu tahu kamu yang udah ngelakuin semua ini? Ini kan kamu yang nyuruh, Fahri. Nggak ada orang lain yang tahu. Jadi kamu juga harus menjaga rahasia ini serapat mungkin. Nggak boleh ada yang tahu. Aku nggak mau kamu terusir dari rumah Om Rizal. Lagian, kamu juga udah biasa hidup enak kan? Kamu nggak mungkin kan bisa hidup sebegitu kamu keluar dari rumah Om Rizal. Karena kamu ngomong kayak gitu, aku jadi nekat ngelakuin ini. Mengusir Atika dari kehidupan kami. Karena aku nggak mau kehilangan. Jadi aku mohon, Ri. Aku mohon, please kamu jangan bilang Om Bayu, please. Tapi gimana kalau sampai Om Bayu tahu, Nay? Enggak, Om Bayu nggak akan tahu. Karena waktu penculikan itu kan aku yang ngebantu kalian. Jadi Om Bayu nggak akan mikir kalau aku tuh pelakunya, Ri. Ya. Kamu tenang aja, Nay. Aku nggak akan pernah bilang ini sama Om Bayu. Aku juga nggak mau kamu kenapa-napa kok. Makasih, Ri.
Sultan, tenang. Nggak usah dipikirin gara-gara si Poni tadi. Tenang. Ya, Om. Sultan, saya sudah dapat informasinya. Oh ya? Gimana, Om? Salah satu orang yang saya sewa melihat Atika naik bus jurusan Bogor di Terminal Kasuari. Bus jurusan Bogor? Terminal Jalan Kasuari? Oke, Om. Saya kesana sekarang ya. Tunggu. Kenapa, Om? Sebelum kamu pergi, please tolong ke kantor polisi dulu. Kantor polisi? Kamu harus ditemani sama polisi, Sultan. Ini penuh risiko. Tolong laksanakan seperti yang saya perintahkan. Tapi, Om, nanti justru jejaknya hilang, Om. Udahlah, kamu tenang aja karena salah satu orang yang saya sewa ada di bis bersama Atika untuk mengawasi Atika. Dan dia juga nanti yang akan memberitahu kamu di mana letak tempat tinggalnya Atika nanti, ya? Ya udah. Oke, Om. Makasih, Om. Makasih, Papa. Papa udah mau bantuin untuk cariin Atika. Mama yakin Sultan pasti bisa melindungi dia. Atika. Papa juga nggak kira kalau informasinya begitu cepat, Mah. Secara kebetulan orang yang Papa sewa bisa melihat Atika naik bus jurusan ke Bogor itu. Jadi, sekarang Atika di bus ke Bogor. Maaf nih Mbak, kita disuruh Pak Bayu untuk nanyain keberadaan si Atika di mana Mbak. Apa Mbak tahu? Ya, saya tahu. Anak yang dicari Om Bayu itu sedang dalam perjalanan ke Bogor. Kami akan sediakan 2 orang polisi untuk menemani Anda menemui saudari Atika di Bogor. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kali ini aku akan menemukan kamu, Atika. Dan kamu gak perlu lari lagi. Ya Allah. Tolong lindungi Atika. Semoga hari ini kita bisa bersama lagi. Itu orang dari tadi kok mencurigakan begitu ya? Kayak lagi ngikutin aku. Udah sampai toh. Ya Pak, saya baru sampai Terminal Cimanggu Bogor nih. Iya, saya sedang mengawasinya Pak. Pak, orangnya kabur. Maaf, bantuin dulu. Benerin, weh. Garut tadi Bumi. Halo Pak Rizal. Sepertinya Mbak Atika tahu kalau saya ikutin dia Pak. Karena dia tiba-tiba saja kabur Pak. Terus kamu nggak bisa nguber seorang gadis kayak gitu? Gak becus amat sih kamu. Ayo coba cari dia. Baik Pak. Kenapa? Sewaan Papa kehilangan jejaknya Atika, Mah.
Nah, terus gimana? Mama takut Atika kenapa-napa. Oh my God, udah. Mama harus ke sana. Mama harus lindungin Atika. Mama mau kemana? Ya Mama mau temuin Atika di Bogor. Mau kemana? Mau ketemu Atika di Bogor. Mana Mama? Au, sakit. Sakit. Mama tuh kan yang aneh-aneh sih. Kaki Mama tuh lagi terkilir, Ma. Kalau Mama maksain ke Bogor dengan kaki begini, Mama nyusahin banyak orang. Udah deh, tunggu di sini aja. Udah, gak usah yang aneh-aneh. Ya Allah, lindungilah Atika ya Allah, jagalah dia. Jangan biarkan hal yang tidak hamba inginkan terjadi pada dia ya Allah. Gimana ini kalau Atika lebih dulu ditemukan oleh Sultan? Semua ini akan berakhir dan kebohonganku bisa diketahui sama semua orang. Aku bisa diusir sama mama papa. Jadi orang yang mengikuti Atika kehilangan jejak. Iya Pak, saya juga baru dapat kabar nih lewat telepon. Lalu bagaimana? Mungkin lebih baik kita nanya sama orang Pak. Biar saya tanya sendiri, ya. Nggak ada yang ngejar aku. Berarti memang penjahat itu nggak ngejar Atika kali ya. Aduh, untung Tika cepet larinya. Kalau enggak, mati aku. Wah. Cewek yang kita lihat tadi ada di belakang, Lin. Masa sih? Ya benar, gue barusan lihat dia. Salah lihat kali lu, Kagak, gue kagak salah lihat, Lin. Terus gimana nih? Mau nanya Pak, Bapak pernah lihat perempuan ini Pak? Tingginya ya seginilah. Kayaknya saya pernah lihat, Pak. Di mana Pak? Saya lupa. Makasih ya Pak. Terus kita gimana nih Pak? Mas. Ini Mas, saya lihat fotonya Mas. Saya ingat Mas, perempuan ini, iya, dia yang ngontrak di rumah saya Mas. Kamu tak pernah kubayangkan, hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Saya ingat Mas, perempuan ini, iya, dia yang ngontrak di rumah saya Mas.
Beneran, Pak? Alhamdulillah. Berarti kita ada petunjuk nih, Pak. Pak, bisa tunjukin nggak? Ayo. Ya Allah. Hari ini tidak dapat kerjaan, malah dapat banyak banget musibah. Siapa ya? Jangan-jangan yang punya kontrakan ini. Soalnya hari ini Tika juga janji mau bayar DP gitu. Ya, sebentar. Selamat malam, Atika. Aduh, mereka ngapain sih ngejar-ngejar aku terus? Atika! Pergi! Atika, pergi! Neng Tika! Neng, ada yang cari nih. Sepertinya Tika nggak ada di rumah, Pak. Tika! Tika, ini saya, Tika! Kamu di mana, Tika? Mungkin sedang keluar kali, Pak. Sepertinya ada keributan kecil di sini. Maksudnya apa, Pak? Jangan-jangan ada ngeduluin kita, sehingga keadaan posisi pintu terbuka. Tika! Tika, kamu di mana, Tika? Terus ini gimana, Pak? Ya sudah, kita berpencar saja. Kita cari luar ya. Pak! Tika! Atika! 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 Tika! Atika! Ya Allah. Ya aku udah capek banget ini. Aku harus lari kemana lagi? Udah jalanan buntu. Oi, mana lo? Mana lo? Mulai kemana lagi lo? Kayak suaranya Tika. Iya, itu suaranya Tika. Pak, suaranya Tika itu, Pak. Kita harus tolong, Pak. Ayo, cari, Pak. Teriak aja sepuas hatimu, ha? Karena nggak bakal ada yang bisa nyelamatin lo. Kalian ini sebenarnya mau ngapain sih? Kenapa dari Jakarta kok sampai sini tuh masih ngejar-ngejar Atika terus? Emangnya lu nggak tahu? Ya nggak tahu. Sebenarnya kalian tuh mau ngapain coba? Bilang sama Tika. Sebentar lagi lu akan lenyap. Jadi nggak apa-apa kalau lu mau tahu alasannya, ah? Supaya mati lu nggak penasaran. Dan gua bakal ngelenyapin lu. Karena lu itu saksi kunci rahasia keluarganya Rijal. Ini maksudnya apa? Kok pakai bawa-bawa dokter Rizal segala coba? Supaya lu nggak buka rahasia soal keluarga Rijal yang selama ini lu simpen. Dan soal gua tahu keberadaan lu di sini. Gua dapat informasi yang akurat dari putrinya Pak Rijal sendiri. Nah, maksudnya Mbak Naira? Mbak Naira yang kasih tahu Tika itu ada di sini terus nyuruh kalian kayak begini gitu. Tepat sekali. Ya Allah. Mbak Naira kok tega banget tuh. Ya udah, lu nggak usah banyak mikir. Mendingan lu siap-siap aja. Karena sebentar lagi lu akan meninggalkan dunia ini. Selamat tinggal, teman.
Selamat tinggal, Ibu. Maafin Tika kalau ada yang salah. Sekarang giliran lu, Atika. Kamu nggak apa-apa? Kenapa, Ma? Aduh, nggak tahu, Pak. Perasaan Mama nggak enak. Nggak enak soal Atika ini. Nah, Papa bisa ngerti kalau Mama khawatir sama Atika, tapi coba kita berpikir yang positif aja. Sultan kan kesana ditemani polisi, jadi ya pasti di sana semua terkendali dengan baik. Mama harus telepon Sultan. Mama harus cek. Aduh, kenapa ini jantung Mama berdebar loh, Papa? Aduh, deg-degan banget. Kenapa ini? Nggak diangkat. Aduh, nggak diangkat. Aduh, oh my God, oh my God, oh my God. Ini makin nggak enak rasanya, Papa. Makin nggak enak. Udah, ya, Mamanya tenang aja. Mungkin kan Sultannya lagi sibuk. Nanti juga dia kan ngabarin kita, Ma. Semoga ya, Papa. Mudah-mudahan Atika nggak apa-apa. Ya Allah, lindungi Atika dimanapun dia berada. Please, lindungi Atika. Aduh, kenapa dada Mama kayak begini? Angkatan! Jangan, Pak. Tika! Apa-apaan sih, Pak? Tika! Mana Tika? Mana Tika? Nggak tahu, saya nggak tahu. Bohong! Tadi saya dengar sini suaranya Tika. Mana? Jawab nggak? Jangan pukul saya. Jangan. Saya kasih tahu. Dia tadi nyebur ke sana tuh. Tika! Aduh, ayo. Tika! Tika! Ini kan sepatunya Atika. Jadi benar. Atika jatuh di sini. Kamu Pak Sultan. Lepasin, Pak! Ini berbahaya. Tapi saya menyelamatkan calon istri saya. Ada pada saja. Kami sudah kirim tim SAR kemari. Sebentar lagi mereka datang. Anda
Anda akan dihukum seumur hidup. Apa? Seumur hidup Pak, saya nggak mau Papa, lepasin Pak. Bebas saja, kami sudah kirim tim SAR kemari. Sebentar lagi mereka datang. Aja ya, Mama tidur. Aduh, udah deh Papa, udah ah. Dari tadi Mama disuruh relax, suruh tidur. Mama tuh lagi khawatir nggak bisa tidur, tahu nggak? Udah, mamanya nggak usah marah-marah kayak gitu. Habis ngeselin, udah, jangan diganggu deh, udah. Dari tadi suruh tenang, suruh apa kek? Ampun. Ya. Nah, kamu kalau mau pulang, kamu pulang aja biar Papa yang jaga Mama di sini ya. Nggak usah deh Pak, aku juga mau nemenin Mama di sini. Lagian aku pengen tahu perkembangan di Bogor jadinya gimana. Itu Papa, masih dari Sultan. Pasang di loudspeaker, Mama juga mau dengar soalnya. Iya, Ma. Pakai loudspeaker nih. Ya, halo. Selamat malam Pak Rijal. Saya ingin melaporkan kalau kedua orang yang mau mencelakakan Atika sudah kami tangkap. Maksud Bapak jadi kedua penjahat itu sudah ditangkap sama polisi sekarang? Benar, Pak. Alhamdulillah. Aduh, amatiran banget sih anak buahnya Om Bayu. Pakai acara ketangkap segala lagi. Gawat. Bisa-bisa semua perbuatanku ketahuan nih. Papa minta mau bicara sama Atika. Minta polisi dia panggil Atika, mau ngomong sama Atika. Halo Pak, bisa saya bicara sama Atika? Maaf Pak Rijal. Sampai saat ini kami masih mencari Atika. Mencari Atika? Maksud Bapak apa? Karena Atika jatuh ke sungai, Pak. Dan sampai saat ini belum ditemukan, Pak. Oh my God, jatuh ke sungai. Maksudnya Pak, kok bisa? Sepertinya Atika jatuh saat berkelahi dengan penjahat. Sekarang tim SAR sudah datang dan pencarian akan dilakukan. Iya Pak, terima kasih Pak. Tolong kabari saya Pak ya. Baik. Kita harus ke sana, Bapak. Kita harus ke sana. Kita harus cari Atika, oke? Tapi Mama kan belum sehat bener, Ma. Mama nggak peduli, Mama nggak bisa diem kayak gini aja, Bapak. Kita harus cari Atika. Atika butuh Mama, oke? Please, kita cari Atika. Mama jangan maksa diri kayak gitu dong, Ma. Nah, udah kamu diem deh. Udah wajar kalau Mama panik, ini masalah hidup dan mati, tahu nggak? Mati atau enggak? Kalau Mama jerit-jerit nih, Mama jerit, antarin apa enggak? Ya udah, iya deh kita kesana. Tapi Mama jangan macam-macam ya, inget ya. Karena sana lokasinya berbahaya. Ya udah, oke, ayo buruan. Mana kursi rodanya? Atika butuh Mama. Naik, kamu ikut? Enggak usah deh, Pak. Nara takut ntar Nara juga ikut jatuh lagi. Ya udah, jangan ngobrol, cepetan. Ya udah, kalau kamu nggak ikut, kamu istirahat di rumah ya. Iya, ayo Papa. Atika butuh Mama. Waduh, ini gimana ini?
kamarmu aja ya. Ibu kok tumben? Tidak tahu ibu kenapa ini. Perasaan ibu ini gak enak loh. Kok sama ya, Bu? Kamu juga tuh, Nduk? Iya, Bu. Perasaan Rahma ini gak enak. Rahma takut terjadi sesuatu, Bu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Benar-benar bingung harus pergi kemana sekarang. Selamat malam Pak Rijal. Saya ingin melaporkan kalau kedua orang yang mau mencelakakan Atika sudah kami tangkap. Atika jatuh ke sungai, terus pelaku penjahatnya udah ketangkep. Kalau penjahat itu nyebut-nyebut nama aku kan aku bisa masuk penjara. Aduh, oh my God. Lepasin saya, nggak mau di penjara, Pak. Pak, berapa lama saya di penjara, Pak? Anda jangan mengharapkan kebebasan. Karena perbuatan Anda telah sengaja mau melenyapkan nyawa saudari Atika. Dan perbuatan itu, Anda akan dihukum seumur hidup. Apa? Seumur hidup, Pak. Saya nggak mau, Pak. Pak, lepasin, Pak. Bapak! Bapak, saya nggak mau di penjara, Pak. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak mau di penjara. Rumahnya Bu Rahma. Kok aku bisa sampai sini sih? Itu seperti mobil Nahira. Mau apa ya dia malam-malam sini? Aku kesini ngeganggu nggak ya? Udah malam lagi. Pasti udah pada tidur deh. Aku balik aja deh. Naira? Bu Rahma? Naira? Kamu itu ngapain malam-malam datang sini? Saya... Ya wes toh, kita ngobrol dalam aja yuk. Tapi saya nggak ganggu kan, Bu? Enggak. Ayo. Atika! Mana
Mana Tika? Oh my God, Papa lihat sungainya deras banget airnya. Iya. Aduh, Sultan. Tante, Om, Atika gimana? Udah ketemu kan? belum Tante. Ini udah 2 jam tapi belum juga ditemukan Tante. Lapor Pak, setiap tempat sudah kami sisir, tapi korban tidak ditemukan. Terpaksa pencarian ini kami hentikan. Kok dihentikan sih? Nggak boleh Pak, harus cari terus. Iya nggak boleh diberhentikan dong Pak, please cari lagi. Atikanya belum ketemu kan? Udah jangan malas gitu dong Pak, turun lagi ke bawah. Sekarang cari Atika. Bapak, Ibu, kami sudah lelah mencari. Sebaiknya jangan dipaksakan lagi. Enggak Pak, enggak. Pokoknya Atika harus ditemukan. Cari terus, nggak boleh berhenti. Bisa tuh Kang, cuma 2 atau 3 hari lagi. Tapi pada saat itu, ya udah ngambang. Maksud kamu apa? Kamu bilang kalau Atika itu meninggal? Iya. Ngomong tinggal sembarangan ya. Sultan udah Sultan, sabar. Atika itu masih hidup. Atika itu masih hidup. Atika! Tika, Ibu di sini Tika. Tika jangan tinggalin Ibu, please. Please, Tika. Ibu di sini Tika. Mama mau turun ke bawah. Please, biar Mama turun. Biar Mama cari Atika. Kalau Mama cari pasti bisa ketemu. Bahaya Mama, please. Udah biar mereka udah yuk kita ke mobil. Mama harus cari Atika, Papa please biar Mama turun ke bawah. Mama turun ke bawah. Jangan bahaya Mama. Jangan, udah biar mereka yang urus. Mereka yang cari Mama, udah. Kabar tentang Atika? Aneh, padahal ini rumahnya Atika, tapi aku merasa nyaman datang ke sini. Naira, diminum tehnya. Kok ya malah ngelamun terus loh? Oh iya, makasih. Naira, mungkin kamu tahu. Ibu mau nanya, apa kamu tahu kabar tentang Atika? Enggak Bu, saya nggak tahu Bu. Kamu itu loh Rahma, hanya Tika sama Naira. Wong dia itu musuh besarnya Tika kok. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih? Biarin, wong yang bener kok. Halo Pak. Kamu ada di mana, Nay?
Ini Pak, aku lagi minum teh hangat, Pak. Kamu cepat pulang ya, ini Papa sama Mama juga on the way home. Oh iya, Pak. Di sana hasilnya gimana, Pak? Atika belum ditemukan, tapi pencarian sudah dihentikan. Kita nanti ngobrolnya di rumah deh ya. Kamu cepat pulang ya. Ada apa? Oh enggak, Bu. Bu, terima kasih ya tehnya, tapi saya mau pergi dulu ya, Bu ya. Permisi, Assalamualaikum. Naira? Bu, Naira itu kenapa ya, Bu? Kok kayak orang banyak masalah gitu loh? Ya mana ibu tahu. Lagian kamu itu loh. Kok ramah banget sih sama dia. Dia itu kan musuh besarnya Tika, toh. Kok gitu sih, Bu? Ya aneh aja. Perlakuan kamu itu sama Naira itu loh. Kok kayak sama anaknya sendiri gitu. Ibu ini loh, ada-ada aja. Anaknya Rahma itu Atika, Bu. Gawat. Mereka kok ketangkap juga sih. Tenang. Aku nggak boleh terlihat mencurigakan. Aku harus pura-pura tidak kenal sama mereka. Gimana sih kalian? Kok bisa-bisanya kalian ketangkep? Maaf, Bos. Kita berdua nggak berhasil nangkep Atika, Bos. Dasar kalian tuh nggak ada yang becus ya? Melawan seorang perempuan aja nggak bisa. Abis dia ada yang belain, Bos. Udahlah, nggak usah banyak alasan kalian. Bener, Bos. Yang belain dia tuh yang bikin kita babak belur begini, Bos. Siapa yang bantu dia? Sultan masuk kalian? Bukan, Bos. Kita belum pernah lihat dia sebelumnya, Bos. Iya, Bos. Fahri juga bukan, Bos. Pokoknya tampangnya baru banget, Bos. Iya, Dok. Ya, udah deh, Bos. Lagi pula si Atikanya kan jatuh ke sungai, Bos. Jadi kecil sekali kemungkinannya dia bisa selamat, Bos. Karena arus sungainya sangat deras sekali, Bos. Ya. Mudah-mudahan aja lah. Ya Allah, aku ketiduran nungguin Sultan pulang. Jam 4 pagi, berarti Sultan udah pulang. Kenapa dia nggak bangunin aku ya? Nggak bilang-bilang lagi. Sultan? Sultan belum pulang nih. Tempat tidurnya kok masih rapi? Berarti Sultan nggak pulang semalam. Ya Allah, kamu kemana, Nak? Dari semalam nggak pulang. Kenapa Mama diajak pulang sih, Papa? Mama harus ketemu sama Atika. Mama harus cari Atika. Mama nggak mau pulang. Ma, ini udah sangat malam, Ma. Dan udaranya sangat dingin. Itu juga daerah rawan. Papa khawatir sama Mama. Takut kenapa-napa. Tapi kalau kenapa-kenapa sama Atika gimana, Papa? Mama nggak mau pulang. Mama harus cari Atika karena Mama tahu di sana tempatnya bahaya. Kasihan Atika. Papa nggak takut kehilangan Atika. Mama nggak takut. Mama nggak mau kehilangan dia.
biarpun saya harus bertentangan dengan istri, harus bertentangan dengan anak saya, tapi saya nggak peduli. Saya tetap menganggap kamu sebagai anak kandung saya sendiri. Kamu janjikan tidak akan mengecewakan papamu. Makanan kesukaan dokter. Soto ayam, dokter. Ini saya masakin khusus buat dokter loh, karena saya masih ingat kalau dokter itu suka sekali soto ayam buatan saya. Monggo, mari dimakan dokter. Mumpung ini masih hangat dokter. Kalau udah dingin nanti takutnya udah nggak enak. Ya Allah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Dan kenapa dadaku terasa sesak sekali karena Atika hilang di arus deras itu. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan sesuatu yang sangat istimewa, seperti seorang ayah yang kehilangan anak tunggalnya. Ya Allah, apa memang Atika itu benar anakku? Ya Allah. Tapi kalau memang Atika itu anakku, seharusnya dia adalah anakku dan Rahma. Kenapa Yulia juga merasa kalau Atika adalah anaknya? Ya Allah, lindungilah Atika ya Allah. Jagalah dia ya Allah. Jangan biarkan dia pergi meninggalkan kami semua. Lebih-lebih sebelum semua kebenaran ini terungkap ya Allah. Karena kalau memang dia anakku, aku ingin sekali ya Allah. Aku ingin sekali saja mendengar dia memanggilku Papa. Gara-gara suara Tika ya, Bu?